Siapa yang puas terhadap putusan MA terhadap PK dari ketujuh terpidana kasus Pina ditambah satu lagi Saka Tatal jadi 8, dengan putusan yang mengatakan menolak seluruhnya PK dari terpidana kasus Pina ini? Siapa yang puas? Ada yang puas? Ada yang puas? Saya yakin yang puas hanyalah dari pihaknya Rudiana. Saya yakin itu. Tetapi dari masyarakat Cirebon, siapa yang puas? Ada? Silakan masyarakat Cirebon, berikan respon Anda. Saya tidak mau menggalang, tapi hanya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat saudara-saudara semua? Apakah putusan MA ini adalah benar menurut logika berpikir kita? Semua sudah melihat hasil bagaimana sidang itu berjalan. Jadi siapa yang puas? Flashback ke belakang. Saat-saat kasus atau sidang PK ini terjadi, ada kasus yang terjadi di Surabaya, yaitu penganiayaan hingga matinya, hingga hilangnya nyawa seseorang. Dan si penganiaya dikatakan tidak bersalah dan diputuskan bebas. Ya, semua orang melihat, semua orang mengetahui peristiwa itu. Semua orang punya logika bahwa peristiwa itu jelas-jelas adalah perbuatan kriminal yang menghilangkan nyawa orang dan patut dihukum. Tetapi hakim menyatakan bebas. Berjalannya waktu, kecurigaan ini direspon oleh Dewan, direspon oleh Komisi Yudisial, bahwa mereka tidak bisa lagi menyangkal kecurigaan yang besar dari masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadi suap menyuap. Dan bukan hanya terjadi suap menyuap, ditemukan barang bukti yang bernilai 1 T dengan uang sebesar 900 miliar lebih, ditambah emas batangan, ya kan? Ditambah dengan emas batangan. Jadi ada mafia kasus di MA. Sampai sekarang kita tidak tahu apakah perkara ini sudah beres atau tidak. Dan saya yakin namanya JR lah, inisialnya JR itu ya. Dia tidak bekerja sendiri. Dia tidak bekerja sendirian. Pasti ada rekan-rekannya yang mencari penghubung dan segala macam, ya. Penghubung, pelobi dan segala macam, ya. Jadi kasus penangkapan mafia hukum, mafia peradilan di MA ini, saya melihat belum selesai, belum kelar. Seperti apa soal si JR ini belum jelas. Nah, ketika kasasi kasusnya si RT Ronald Tanur, ya, ketangkap tanganlah si pengacaranya Ronald Tanur, ketangkap tangan. Dan saya yakin seandainya dia tidak ketangkap tangan, mungkin putusan kasasi itu akan tetap sama dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ya. Tetapi karena udah ketangkap tangan duluan, diputuslah bahwa Ronald Tanur dihukum 5 tahun penjara, ya, kalau nggak salah 5 tahun penjara, ya kan? Jadi berjalannya waktu, kita semua rakyat menunggu proses bagaimana putusan PK dari ke-8 terpidana kasus Pina. 1 sudah bebas, Saka Tatal, jadi tinggal 7 ya. Telah diputuskan kemarin Senin 16 Desember, dinyatakan ditolak dengan alasan tidak ada kekeluaran kepada hakim. 2, tidak ada novum atau tidak ada bukti baru. Padahal selama persidangan yang dibuktikan semua adalah
kecelakaan. Bagaimana kondisi di TKP, bagaimana para saksi yang menyaksikan peristiwa datang dari berbagai penjuru, ya, dan lain sebagainya. Dan yang mengherankan adalah sekelas Profesor Doktor Ketua Peradi, ya, Bang Otto Hasibuan, apakah dia tidak mengerti apa itu novum? Karena kan PK ini bukanlah hal yang sembarangan, bukanlah hal yang asal-asalan, ya. PK diajukan karena memang harus ada bukti yang kuat, bukti baru yang kuat, maka berani mengajukan PK. Tapi putusan MA mengatakan bahwa tidak ada novum, tidak ada bukti baru. Itu artinya apa? Bang Otto Hasibuan dan rekan-rekan Jutek Bongso secara tidak langsung MA mengatakan bahwa mereka tidak mengerti novum. Tidak mengerti novum. Ini adalah dalam tanda petik menurut saya para pengacara PK dari ke-8 terpidana itu, 8, 1 termasuk si Farhad Abbas, ya, pengacara Sakat Natal, dan semua dari Peradi. Sekelas Profesor Doktor Master Hukum loh, tidak mengerti novum. Ini kan namanya bukan apa ya? Saya sendiri merasa bingung. Sekalipun saya tidak mengerti hukum, bahkan saya tahu apa itu novum. Istilah novum itu pada saat sidang PK-nya ke-7 terpidana ini, saya mengikuti. Bagaimana juga hakim PK itu sampai memutuskan untuk dilakukan sidang lapangan, ya, sidang lapangan untuk melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Ya, menjadi saya membingungkan bagi saya, ya, membingungkan bagi saya seperti apa laporan daripada si hakim ini, ya, seperti apa laporan daripada hakim yang menjalani, yang menjadi memimpin sidang PK ini terhadap MA. Karena putusan kan berdasarkan laporan mereka. Kalau mereka bilang putusannya artinya A, ya di sana nggak mungkin jadi B, terkecuali terjadi peristiwa seperti peristiwanya si Ronald Tanur, seperti peristiwa bahwa si Jarov Richard itu, si JR itu masih bekerja sampai sekarang kaki tangannya. Duit 1 triliun loh, 900 miliar loh duit, dan tambah emas batangan kalau nggak salah 500-an ya, ya, emas batangan loh. Jadi di total 1 triliun lebih itu nilai suap itu. Untuk siapa aja? Untuk siapa aja? Nggak mungkin kan cuma untuk Ronald Tanur dan banyak kasus-kasus lain. Inilah keanehan hukum di negara ini.